San. Pada zaman dahulu kala, di tempat yang sangat jauh, hidup seorang petani yang memiliki 3 orang anak laki-laki. Sebelum dia meninggal, dia membagi hartanya kepada ketiga anaknya. Anak tertua diwariskan penggilingan, anak kedua seekor keledai, dan yang paling kecil mendapat seekor kucing. Anak bungsunya merasa sangat kecewa dengan keputusan itu. Kucing tidak berguna untukku. Apa yang harus kulakukan dengannya? Nanti kau akan mengerti kenapa ayah melakukan hal ini. Dia seekor kucing yang pintar. Tidak lama setelah itu, petani itu meninggal, dan ketiga bersaudara itu menerima warisan dari ayah mereka. Anak yang paling kecil bahkan tidak mau melihat kucingnya. Kucing itu sedih melihat majikan barunya memperlakukannya dengan buruk. Dalam waktu singkat, aku akan menyadari kalau kau menerima warisan terbaik. Aku akan membuktikannya padamu. Berikan aku sebuah karung kosong, topi, dan sepasang sepatu boot. Si bungsu sangat kaget saat mendengar si kucing bicara. Karena dia sangat penasaran, dia memenuhi permintaan aneh si kucing. Si kucing langsung bekerja. Dia memakai topi itu di kepalanya dan memakai sepatu boot. Dia berdiri di depan cermin dan mengagumi dirinya sendiri. Ini topi yang sangat bagus, dan sepatu bootnya juga cocok dengan bulu kuning panjangku dan mata hijauku. Aku terlihat seperti bangsawan. Dia langsung bekerja. Dia masukkan sayuran lettuce dan wortel ke dalam karungnya dan pergi ke hutan. Saat dia sampai di sana, dia buka karungnya dan bersembunyi di balik pohon. Tak lama, seekor kelinci yang lapar pun muncul, tergiur dengan makanan, dan dia masuk ke dalam karung. Si kucing langsung mengambil karung itu dan menutupnya saat dia berlari ke istana. Ada penjaga di pintu masuk istana. Berhenti! Siapa kau? Kau tidak boleh masuk. Aku adalah pelayan Pangeran Karabas. Aku ingin bertemu dengan raja. Aku membawa hadiah untuk raja dari tuanku. Tidak butuh banyak usaha untuk meyakinkan penjaga agar mengizinkannya masuk dengan sepatu dan topinya itu. Mereka pun mengantarnya bertemu raja. Kucing bersepatu boot memberi hormat di hadapan raja. Kemudian dia mengambil kelinci dari dalam karung. Yang mulia, aku membawakan hadiah untukmu dari Pangeran Karabas. Salam hormatku. Oh, seekor kelinci. Terima kasih banyak. Beritahu tuanmu aku menerima hadiahnya. Sejak saat itu, kucing bersepatu boot memberi raja berbagai macam hadiah atas nama Pangeran Karabas. Raja sangat penasaran dan meminta menemui pangeran ini yang telah memberinya begitu banyak hadiah. Suatu hari, raja, ratu, dan putri mereka ditemani kucing bersepatu boot berangkat menuju istana pangeran. Mengambil keuntungan dari peluang ini, kucing berlari mendahului mereka dan menemui tuannya untuk memberinya beberapa instruksi. Raja sudah pasti akan melewati sungai. Pergi ke sungai dan pura-pura kalau kau tenggelam. Minta tolonglah saat kami lewat nanti. Aku akan menyembunyikan pakaianmu. Apa yang kau rencanakan? Apa gunanya itu semua untuk kita? Jangan khawatir, lakukan saja apa yang kuperintahkan. Pemuda yang bingung itu pergi ke sungai sesuai perintah si kucing dan menunggu kedatangan mereka. Ada banyak petani di sisi jalan yang menuju ke istana pangeran. Sebentar lagi raja akan lewat sini. Jika dia tanya siapa pemilik ladang dan tanah ini, katakan ini semua milik Pangeran Karabas, mengerti? Jika tidak, raja akan marah dan menghukummu. Tentu saja, Tuan. Apapun yang kau perintahkan. Kucing bersepatu boot memperingatkan semua petani yang ia temui di dalam. Setelah itu, si kucing akhirnya tiba di istana tempat tinggal seorang raksasa jahat yang memiliki ilmu sihir. Kucing bersepatu boot mengetuk pintunya. Siapa itu? Siapa yang sudah berani menggangguku? Aku adalah pelayan Pangeran Karabas. Tuanku dan raja sebentar lagi akan tiba di istanamu. Jika kau tidak keberatan, aku kemari karena aku ingin istirahat. Apakah kau mau mengizinkanku masuk? Baiklah, ayo masuk. Begitu dia masuk, si kucing mulai berbincang dengan sang raksasa. Aku dengar kau punya kekuatan sihir, tapi aku tidak percaya itu. Tampaknya kau bisa berubah menjadi binatang.
Apakah itu benar? Tentu saja. Kenapa kau tidak percaya padaku? Contohnya, bisakah kau berubah menjadi seekor singa? Itu mudah. Ini dia, aku seekor singa. Si kucing menjadi ketakutan. Dia melompat ke atas lemari. Baiklah, luar biasa. Itu mudah. Tapi bisakah kau berubah menjadi tikus? Itu mudah. Si raksasa berubah menjadi tikus kecil. Si kucing langsung menangkapnya dan memasukkannya ke dalam kotak kecil. Dia kembali ke hutan untuk melepaskan tikus itu dan pergi menemui raja. Selamat datang, kucing bersepatu but. Kau tepat waktu. Ayo, kita berangkat. Saat kereta kuda raja bergerak mendekati sungai, mereka mendengar ada yang berteriak. Tolong! Tolong! Tolong aku! Prajurit, cepat bantu dia. Ada yang tenggelam di sungai. Para prajurit bergegas berlari menuju ke pemuda itu dan menariknya keluar dari sungai. Pemuda itu menjelaskan kalau ada pencuri yang mencuri pakaiannya. Kemudian prajurit memberikan pakaian bagus dari kereta. Yang mulia, izinkan aku mempersembahkan tuanku, Pangeran Karabas. Aku berhutang nyawa padamu, Yang Mulia. Walaupun si bungsu tidak mengerti apa yang terjadi, dia mengikuti permainan si kucing. Ini istriku yang cantik, sang ratu. Dan putriku, sang putri. Senang bertemu denganmu, Yang Mulia. Ayo, kita ke istana. Si bungsu dan sang putri jatuh cinta pada pandangan pertama. Sang putri adalah gadis yang sangat cantik, dan si bungsu yang berpura-pura menjadi Pangeran Karabas adalah pemuda yang tampan. Saat mereka melanjutkan perjalanan, raja bertanya kepada para petani yang dia lewati. Siapa pemilik tanah ini? Pangeran Karabas, rajaku. Pangeran Karabas, rajaku. Pangeran Karabas, rajaku. Pangeran Karabas, rajaku. Raja sangat senang dengan semua yang ia lihat. Pangeran muda, tampaknya kau sangat berkuasa dan sangat dicintai. Rencana kucing berjalan dengan sempurna. Saat mereka tiba di istana, mereka dijamu oleh banyak hidangan yang lezat. Malam itu, si bungsu yang telah menjadi Pangeran Karabas meminta izin kepada raja untuk menikahi putrinya. Aku ingin putriku bisa punya suami yang berkuasa, kaya, pintar, dan dihormati seperti dirimu. Jika putriku menerimamu, kau boleh menikah dengannya. Tak lama, sang putri dan Pangeran Karabas menikah. Mereka hidup bahagia di istana mereka. Si kucing bersepatu but tidak pernah meninggalkan sisi mereka. Oh, ayah. Sekarang aku mengerti apa maksudmu. Hai guys, subscribe channel kita ya, Kondosan. Dan tonton cerita dongeng yang paling populer, kartun, dan sajak anak-anak di channel kita. Jangan lupa juga klik lonceng notifikasinya ya.